Hai, bicara soal memori atau RAM memang nggak ada habis-habisnya. Banyak banget pilihan mulai dari yang harganya selangit, yang punya tampilan premium, speednya kenceng, bahkan punya fitur RGB. Sampai ke yang harganya biasa-biasa aja, speednya juga nggak kenceng-kenceng banget dan nggak punya fitur RGB. Tapi di samping semua itu, aspek yang paling penting dari sebuah memori atau RAM itu adalah kapasitasnya. Nah, kalian tahu nggak sih berapa kapasitas ideal sebuah RAM yang bisa dibilang cukup lah untuk dipakai editing maupun gaming, khususnya di tahun 2020 ini? Oke, langsung aja akan kita bahas di video ini, tapi sebelumnya intro dulu. Oke, kembali lagi bersama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Kalau kalian tertarik seputar teknologi, terutama PC, bisa langsung aja di subscribe. Ide awal video ini muncul ketika gue lagi lihat-lihat beberapa toko online yang jual laptop, dan gue menyadari laptop-laptop sekarang ini sudah punya ukuran memori atau RAM yang makin besar juga kapasitasnya. Dan bahkan dengan harga yang cuma sekitar 2,5 juta juga kalian bisa dapat yang kapasitas RAM-nya itu udah 4 GB. Dan gue keinget laptop gue zaman SMP sekitar tahun 2013 itu yang punya kapasitas RAM cuma 2 GB. Itu aja rasanya udah lega banget. Dan pada saat SMA itu gue upgrade jadi 4 GB. Dan itu rasanya gue punya ruang yang banyak banget untuk bisa ngejalanin semua aplikasi-aplikasi yang ada di laptop gue itu. Tapi karena sekarang laptop yang 2 jutaan aja bisa dapetin RAM yang udah 4 GB, dan juga banyak laptop yang udah 8 GB dan juga 16 GB untuk kelas menengahnya, gue jadi berpikir, sebenarnya berapa sih kapasitas RAM yang ideal di tahun 2020 ini? Karena aplikasi-aplikasi sekarang juga makin meningkat kebutuhan memorinya. Seperti contohnya kita ambil aja Google Chrome yang bisa dibilang baru buka beberapa tab aja memori kita bisa langsung penuh. Jadi langsung aja gue lakuin pengetesan untuk mencari tahu berapa sih sebenarnya kapasitas RAM yang ideal di tahun 2020 ini. Beberapa pengetesan yang gue lakuin di sini itu adalah yang pertama menggunakan Google Chrome, karena bisa kalian tahu juga Google Chrome itu biasanya makan banyak banget memori. Terus yang kedua itu gue akan mencoba melakukan editing menggunakan Adobe Premiere Pro dan juga Adobe Media Encoder dengan file project yang kalau dibuka aja bisa menggunakan RAM lebih dari 25 GB. Terus yang ketiga itu gue akan melakukan pengetesan dengan menggunakan 10 game kurang lebih untuk mengetahui pengaruh dari kapasitas RAM kepada performa dari setiap game tersebut. Skenario pengetesan kali ini gue menggunakan RAM dari Corsair, yaitu Corsair Vengeance Pro 4x8 GB DDR3 yang gue jalanin di kecepatan 2200 MHz CL11. Dan untuk prosesornya di sini gue menggunakan Intel Core i7 4790 yang di-overclock ke 4 GHz all-core. Dan untuk GPU-nya gue menggunakan Nvidia GTX 1060 6GB. Dan untuk penyimpanannya gue menggunakan SSD dari Samsung. Dan di pengetesan kali ini gue mengatur ukuran paging file dari Windows itu sebesar 8 GB. Ya, walaupun biasanya Windows akan mengatur sendiri ukuran paging file yang sesuai untuk Windows kita. Dan untuk pengetesan yang pertama itu adalah menggunakan Google Chrome. Di sini yang gue lakukan adalah dengan cara mensimulasikan yang biasanya orang lakuin dengan Google Chrome seperti buka YouTube, googling, buka sosmed, dan juga belanja online. Di sini gue akan mencoba membuka tab sebanyak mungkin sampai pada akhirnya Windows akan menggunakan paging filenya karena memori atau RAM-nya itu sudah mulai penuh. Dan mencatat sampai berapa tabs yang mampu dibuka oleh Chrome hingga pada akhirnya Chrome akan crash dengan sendirinya. Nah, di tabel yang bisa kalian lihat sekarang ini menunjukkan kalau kapasitas RAM yang cuma 2 GB dan 4 GB itu Windows sudah mulai menggunakan paging filenya agar lebih tersedia ruang yang cukup pada memori untuk aplikasi-aplikasi yang akan dibuka. Sementara untuk RAM 8 GB, paging file mulai digunakan pada tab ke-90 dan 270 tab pada 16 GB dan sampai 810 tabs pada RAM 32 GB. Bisa dibayangin sendiri kan betapa repotnya buka 800 tabs pakai Google Chrome. Kemudian pada slide berikut ini kalian bisa lihat Chrome akan crash dengan sendirinya setelah membuka 100 tabs pada sistem yang cuma punya RAM 2 GB.
Dengan menggunakan Google Chrome versi 80 ini, Google telah mengimplementasikan yang mereka sebut dengan automatic tab discarding, di mana Google Chrome akan otomatis mengosongkan data dari sebuah tab yang lagi nggak kalian pakai, biar kalian itu bisa muat untuk buka tab yang baru lagi. Ya, tapi walaupun udah ada fitur automatic tab discarding ini, Google Chrome tetap akan nge-crash pada 100 tab kalau kalian cuma punya RAM 2 GB. Dan sementara untuk RAM 32 GB di sini, gue nggak melakukan pengetesan. Karena dilihat dari beberapa data di atasnya, Chrome akan crash setelah membuka tab sebanyak sekitar 4 kali lipat dari Chrome memulai menggunakan paging file. Jadi gue juga udah mulai nyerah untuk mencoba membuka 2000 tabs lebih menggunakan Google Chrome karena itu bakal repot banget. Ditambah lagi dengan PC-nya yang responnya mulai lebih lemot lagi kalau kalian buka kebanyakan tabs menggunakan Google Chrome. Jadi nyerah dah gue pokoknya. Pada skenario pengetesan yang kedua kali ini, gue akan mencoba membuka sebuah project pada Adobe Premiere Pro yang kalau dibuka aja bisa makan RAM sampai 25 GB dan menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk sekedar buka project tersebut. Di sini perbedaan yang paling signifikan bisa kita temukan dari kapasitas RAM 8 GB ke 16 GB yang awalnya butuh waktu 26 detik menjadi 18 detik. Terdapat peningkatan sekitar 30%. Sementara perbedaan tidak terlalu terasa setelah kita menggunakan kapasitas RAM 32 GB. Untuk kapasitas RAM 2 GB, Premiere sudah crash duluan sebelum projectnya berhasil dibuka. Sementara untuk RAM 8 GB, Premiere ikut-ikutan crash setelah beberapa lama melakukan pengeditan pada project tersebut. Kemudian kita beralih menggunakan Adobe Media Encoder untuk melakukan renderan project tadi dengan preset YouTube 1080p yang tersedia di Adobe Media Encoder. Pada preset kali ini, gue mengaktifkan fitur Intel Quick Sync dan juga Nvidia CUDA untuk menghemat waktu perenderan. Di sini hasilnya sangat mengejutkan karena nggak disangka dengan RAM 2 GB dengan sedikit usaha bisa berhasil render walaupun waktu yang dibutuhkan agak sedikit lama dibanding dengan kapasitas RAM yang lebih besar. Dan dari hasil yang kita dapatkan, perbedaan yang paling menonjol terdapat pada kapasitas RAM 4 GB dan 8 GB. Dengan perbedaan waktu render yang cukup signifikan mencapai 40% lebih cepat. Dan di skenario paling terakhir ini, gue akan mencoba dengan ngejalanin 10 game di resolusi 1080p yang gamenya itu bervariasi, ada yang berat dan juga ada yang ya bisa dibilang cukup ringan. Langsung aja ke game yang pertama, yaitu Shadow of the Tomb Raider dengan preset high, dan bisa kita lihat di sini average FPS yang kita dapetin itu nggak ada perbedaannya. Mungkin itu juga karena memang kemampuan maksimal dari VGA kita yaitu Nvidia GTX 1060 6GB ini. Tapi bisa kita lihat pada RAM 2 GB dan 4 GB, game ini menolak untuk dijalanin. Bahkan masuk main menu aja nggak bisa. Sementara untuk minimum FPS-nya juga nggak ada perubahan dikarenakan memang kita dibatasi oleh VGA yang gue punya yaitu GTX 1060 6GB ini. Tapi bisa kita lihat pada penggunaan RAM di bawah 16 GB itu penggunaan RAM-nya penuh banget. Sehingga hampir nggak ada sisa untuk program-program lainnya berjalan di background. Lanjut ke game berikutnya yaitu Far Cry New Dawn dengan preset high yang gue nggak nyangka bisa jalan dengan RAM yang hanya 2 GB walaupun FPS-nya jauh di bawah rata-rata. Dan untuk sekali lagi bisa kita lihat di sini nggak ada perbedaan signifikan pada RAM di atas 8 GB. Mengingat VGA yang kita gunakan hanya GTX 1060 6GB. Untuk minimum FPS-nya di sini mulai ada sedikit beberapa perbedaan. Apalagi pada RAM 2 GB. Banyak banget stuttering saat jalanin gamenya walaupun gue udah coba untuk turunin presetnya. Dan untuk penggunaan RAM-nya nggak terlalu beda jauh dengan game sebelumnya. Tapi setidaknya di sini masih ada sedikit ruang yang lebih lega pada kapasitas RAM 8 GB untuk menjalanin beberapa aplikasi lainnya di background seperti Discord, Steam ataupun Spotify. Game selanjutnya yang gue cobain itu adalah Call of Duty Warzone. Game yang bisa dibilang masih cukup baru dan juga perlu spesifikasi yang cukup lumayan. Di sini gue coba ngejalanin gamenya dengan preset high dan hasil FPS-nya tetap berada di 90 FPS baik dengan RAM 8, 16 ataupun 32 GB. Sebenarnya untuk RAM 8 GB game ini sempat jalan, tapi di tengah permainan dia bakal crash dengan sendirinya. Dan untuk minimum FPS-nya di sini kita bisa lihat ada sedikit drop FPS pada RAM 8 GB yang setelah kita lihat lagi penggunaan RAM-nya itu mencapai 94%.
Kemudian game yang gue coba jalanin itu adalah Battlefield 5 yang kurang lebih sama seperti Call of Duty Warzone sebelumnya, namun pada Battlefield 5 ini dia akan stuck di loading screen apabila kalian cuma punya RAM dengan kapasitas 4 GB. Game selanjutnya adalah Final Fantasy 15 Windows Edition. Di game kali ini kurang lebih sama dengan Battlefield 5 dan juga Call of Duty Warzone yang akan stuck pada loading screen apabila kita menggunakan sistem dengan RAM yang cuma punya kapasitas 4 GB. Namun ada sedikit penurunan performa dengan menggunakan RAM 8 GB. Kemudian game berikutnya yang akan kita coba jalanin itu adalah GTA 5 dengan presetnya itu very high. Di sini game menolak dijalankan dengan menggunakan RAM 2 GB. Namun masih bisa dijalankan dengan RAM 4 GB walaupun ada sedikit penurunan FPS diikuti dengan stuttering yang lumayan mengganggu permainan. Di sini game mulai akan lebih lancar dengan menggunakan RAM di atas 8 GB. Kemudian game yang berikutnya adalah game yang bisa dibilang udah cukup lama juga rilisnya, yaitu Nier Automata. Di sini dengan menggunakan preset high kita mendapatkan kasus yang sama seperti sebelumnya, yaitu tidak ada perbedaan dari RAM 8GB ke atas karena batas kemampuan VGA yang kita gunakan. Walaupun game kali ini bisa berjalan dengan RAM 4GB, namun ada sedikit drop FPS pada saat gameplay. Namun jika kita menggunakan RAM 2GB, game ini akan mengalami black screen setelah dari main menu. Kemudian game selanjutnya itu game yang cukup banyak dimainin ya, yang perlu spesifikasi cukup tinggi juga, yaitu Need for Speed Heat yang gue jalanin dengan kualitas ultra. Di sini hasilnya walaupun game ini bisa tetap jalan dengan RAM 4GB, tapi FPS yang dihasilkan itu masih di bawah dengan RAM 8GB dan seterusnya. Dan sama seperti game lainnya, game ini juga crash apabila kapasitas RAM-nya cuma 2GB. Selanjutnya adalah game yang bisa dibilang nggak terlalu berat tapi banyak banget yang mainin setiap harinya, yaitu Dota 2 yang gue jalanin dengan preset Ultra dan juga Shadow Ultra. Di sini bisa kita lihat game ini bahkan bisa jalan di atas 60 FPS dengan menggunakan RAM 2GB. Namun FPS akan langsung naik drastis apabila kita menggunakan RAM 8GB. Begitu juga dengan minimum FPS dan juga stuttering yang ikut hilang jika kita menggunakan RAM 8GB ke atas. Dan untuk game yang terakhir kali ini yang kita cobain adalah Apex Legends dengan preset very high. Nggak berbeda dengan Call of Duty Warzone dan juga Battlefield 5, nggak ada perbedaan FPS yang signifikan dari menggunakan RAM 8GB ke atas, baik average dan juga minimum FPS. Nah, jadi dari data-data yang kita kumpulin tadi itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa kapasitas RAM minimal untuk kita bisa lancar ngejalanin aplikasi-aplikasi dan game-game di tahun 2020 ini adalah 8GB. Itu juga kalau kalian rela untuk nutup atau nge-close beberapa aplikasi-aplikasi yang lagi kalian buka seperti misalnya Discord,
Spotify atau Steam, atau mungkin kalian lagi buka YouTube nyetel lagu biar kalian gak bosen. Tapi lebih baik lagi kalau kita menggunakan RAM dengan kapasitas 16 GB yang bisa disebut kapasitas ideal untuk ngejalanin beberapa game dan aplikasi tanpa harus kita nutup beberapa aplikasi lainnya. Dan itu juga bisa lebih memaksimalkan multitasking pada komputer kita. Kalau gitu sekian aja video pembahasan tentang kapasitas RAM yang ideal di tahun 2020 ini. Gimana pendapat kalian? Apakah dengan RAM 8 GB aja udah cukup? Atau malah kalian 4 GB aja udah cukup? Tulis di kolom komentar di bawah. Jadi sekian aja dari gue. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Kalau kalian gak suka, kalian bisa dislike. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, dan lain-lain. Dan buat kalian yang belum subscribe, bisa buruan subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Dan buat kalian yang belum follow Instagram maupun Facebook kita, bisa follow di @21creativemedia. Dan juga buat kalian yang mau join forum diskusi kita di Facebook, semua linknya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi sekian aja dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka, signing out.